profil sekolah yang Anda teliti. Baiklah, di sini saya akan meneliti sekolah SD 106229. Baiklah, menurut saya SD 10629 menurut saya baik dan cukup luas dan bersih dan terdapat golongan B. Yang kedua, jelaskan profil guru agama Kristen yang Anda wawancarai. Baik, Ibu M. Gumbanggaol. Jelaskan bagaimana sebaiknya sikap umat Kristen memandang agama-agama lain. Sikap umat Kristen tempat kita ini memandang agama lain adalah baik, karena di sini terjadi hubungan antara agama dengan baik, walaupun berbeda agama dan suku, tetapi aman dan tentram. Kalau umat Kristen di sini tidak pernah mengadakan keributan tempat ini kepada agama lain. Terima kasih. Jelaskan pandangan apakah hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang akan masuk ke dalam kerajaan surga eksklusif, atau semua agama dapat ke surga inklusif. Menurut Ibu, dalam perjanjian lama secara inklusif dikatakan di sana orang masuk surga itu adalah hanya agama Yahudi saja. Itu tidak benar. Tapi kalau sekarang yang masuk surga itu dikatakan seperti inklusif, di sana semua bangsa, tetapi semua bangsa pun tidak semua, karena yang masuk kerajaan surga itu ialah orang yang melaksanakan ajaran Tuhan dan menjauhi larangannya. Itu yang boleh masuk dalam perjanjian baru, mendapat duduk dalam kerajaan surga. Terima kasih. Baiklah Bu, jelaskan bagaimana cara untuk menghargai agama-agama lain, pluralisme menurut Ibu. Ya. Cara kita menghormati agama-agama lain adalah kita mengadakan saling hormat menghormati, walaupun berbeda agama, sesuai dengan pasal 29 ayat 2, tiap-tiap kita yang mau beragama bebas memilih agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Jadi tidak ada foto-fotoan, semua aman dan tenang. Terima kasih. Baiklah Bu, jelaskan kekerasan agama apa saja yang Ibu ketahui pernah terjadi baik di lingkungan tempat tinggal maupun nasional dan internasional. Ya, kekerasan agama di tempat kita ini tidak pernah ada terjadi. Tidak pernah. Jadi agama di sini tetap seperti dikatakan tadi, aman dan sentosa, berjalan dengan baik, bebas melaksanakan ajaran-ajaran agamanya masing-masing, bebas juga mengadakan hari-hari besarnya, walaupun berdampingan dengan tetangga yang lain, bersebelahan dengan masjid, bersebelahan dengan lingkungan Kristen, dengan umat Islam, tetapi aman dan tentram. Tapi kalau di tingkat nasional dan internasional kita tidak mengetahuinya lebih lanjut. Oke. Baiklah Bu, jelaskan apa saja yang dapat menyebab konflik agama dan cara menyelesaikan. Iya, yang dapat penyebab konflik agama adalah di mana agama itu saling mengadu domba, saling mengatakan agamanya benar, agamaku benar, agama saya benar. Itulah yang menjadi ada terjadi konflik. Tapi di tempat kita ini tidak ada konflik, aman semuanya. Jadi kalaupun ada yang konflik, kita harus
mengundang penatu agama untuk menyelesaikannya, supaya penyelesaian itu dapat diundang siapa yang mengadakan keributan ataupun konflik, dan diadakanlah yaitu hubungan silaturahmi dengan menyelesaikan supaya dapat aman dan tentram. Tapi kalau di tempat kita ini tidak pernah ada terjadi konflik. Baiklah Bu, jelaskan apa yang Ibu ketahui tentang agama Islam. Tentang agama Islam ialah pandangan kita tentang agama Islam adalah baik. Umat Kristen di sini pun baik. Mereka juga dapat menunaikan ibadahnya pada waktu hari Jumat aman dan tentram. Mereka juga bisa sholat. Di sekolah kita pun bisa sholat aman dan tentram, tidak ada bentrokan. Baiklah Bu, jelaskan apa yang Ibu ketahui tentang agama Hindu. Tentang agama Hindu ialah walaupun tidak ada di lingkungan kita ini agama Hindu, tapi kita juga mengetahuinya tentang agama Hindu. Walaupun kita melalui media, kita melihat agama Hindu itu tetap juga berjalan menunaikan ibadahnya dengan baik, tidak ada hambatan. Baiklah Bu, jelaskan apa yang Ibu ketahui tentang agama Buddha. Tentang agama Buddha, kebetulan murid kita juga ada si orang agama Buddha. Mereka itu baik juga, bahkan anaknya disuruh juga mengikuti agama Kristen. Mereka bersilaturahmi dengan agama Kristen, kita pun menerimanya karena mereka mengatakan samanya itu Bu dengan agama Kristen. Walaupun kami agama Buddha, Ibu menerima juga sebagai di agama Buddha, masuk ke agama Kristen, Ibu tidak menolaknya. Penting dia jadi anak yang baik di hadapan kita, di hadapan keluarganya, di hadapan masyarakat, terlebih di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun dia beragama Buddha, tetap Ibu terima dia jadi belajar di ruangan agama Kristen. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya. Shalom. Salam. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devi Pramita Melania NIM 1901011163. Adapun video yang saya buat untuk memenuhi tugas saya, baiklah, sebelumnya saya akan mewawancarai SD 106229 Kayu Besar. Menurut saya SD ini cukup baik dan terdapat golongan B. Baiklah, jelaskan profil guru agama Kristen yang Anda wawancarai. Dan profil sekolah yang Anda teliti. Baiklah, di sini saya akan meneliti sekolah SD 106229. Baiklah, menurut saya SD 10629 menurut saya baik dan cukup luas dan bersih dan terdapat golongan B. Yang kedua, jelaskan profil guru agama Kristen yang Anda wawancarai. Ibu M. Gumbanggaol. Di sini Bu ada saya untuk mewawancarai SD 106229. Ya, silahkan. Baiklah Bu, jelaskan bagaimana sebaiknya sikap umat Kristen memandang agama-agama lain. Sikap umat Kristen tempat kita ini memandang agama lain adalah baik, karena di sini terjadi hubungan antara agama dengan baik, walaupun berbeda agama dan suku, tetapi aman dan tentram. Kalau umat Kristen di sini tidak pernah mengadakan keributan tempat kita ini kepada agama lain. Terima kasih.
pandangan apakah hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang akan masuk ke dalam kerajaan surga eksklusiv atau semua agama dapat ke surga inklusiv? Menurut Ibu, dalam perjanjian lama secara eksklusif dikatakan di sana orang masuk surga itu adalah hanya agama Yahudi saja. Itu tidak benar. Tapi kalau sekarang yang masuk surga itu dikatakan seperti inklusif, di sana semua bangsa, tetapi semua bangsa pun tidak semua, karena yang masuk kerajaan surga itu ialah orang yang melaksanakan ajaran Tuhan dan menjauhi larangannya. Itu yang boleh masuk dalam perjanjian baru, mendapat duduk dalam kerajaan surga. Terima kasih. Baiklah Bu, jelaskan bagaimana cara untuk menghargai agama-agama lain, pluralisme menurut Ibu. Ya. Cara kita menghormati agama-agama lain adalah kita mengadakan saling hormat menghormati walaupun berbeda agama sesuai dengan pasal 29 ayat 2. Tiap-tiap kita yang mau beragama bebas memilih agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Jadi tidak ada foto-fotoan, semua aman dan tenang. Terima kasih. Baiklah Bu, jelaskan kekerasan agama apa saja yang Ibu ketahui pernah terjadi baik di lingkungan tempat tinggal maupun nasional dan internasional. Ya. Kekerasan agama di tempat kita ini tidak pernah ada terjadi. Tidak pernah. Jadi agama di sini tetap seperti dikatakan tadi, aman dan sentosa, berjalan dengan baik, bebas melaksanakan ajaran-ajaran agamanya masing-masing, bebas juga mengadakan hari-hari besarnya walaupun berdampingan dengan tetangga yang lain, bersebelahan dengan masjid, bersebelahan dengan lingkungan Kristen, dengan umat Islam, tetapi aman dan tentram. Tapi kalau di tingkat nasional dan internasional kita tidak mengetahuinya lebih lanjut. Oke. Baiklah Bu, jelaskan apa saja yang dapat menyebab konflik agama dan cara menyelesaikan. Iya, yang dapat penyebab konflik agama adalah di mana agama itu saling mengadu domba, saling mengatakan agamanya benar, agamaku benar, agama saya benar. Itulah yang menjadi ada terjadi konflik. Tapi di tempat kita ini tidak ada konflik, aman semuanya. Jadi kalaupun ada yang konflik, kita harus mengundang penatu agama untuk menyelesaikannya, supaya penyelesaian itu dapat diundang siapa yang mengadakan keributan ataupun konflik, dan diadakanlah yaitu hubungan silaturahmi dengan menyelesaikan supaya dapat aman dan tentram. Tapi kalau di tempat kita ini tidak pernah ada terjadi konflik. Baiklah Bu, jelaskan apa yang Ibu ketahui tentang agama Islam. Tentang agama Islam ialah pandangan kita tentang agama Islam adalah baik. Umat Kristen di sini pun baik. Mereka juga dapat menunaikan ibadahnya pada waktu hari Jumat aman dan tentram. Mereka juga bisa sholat. Di sekolah kita pun bisa sholat aman dan tentram, tidak ada bentrokan. Baiklah Bu, jelaskan apa yang Ibu ketahui tentang agama Hindu. Tentang agama Hindu ialah walaupun tidak ada di lingkungan kita ini agama Hindu, tapi kita juga mengetahuinya tentang agama Hindu. Walaupun kita melalui media, kita melihat agama Hindu itu tetap juga berjalan menunaikan ibadahnya dengan baik, tidak ada hambatan.
Baiklah Bu, jelaskan apa yang Ibu ketahui tentang agama Buddha. Tentang agama Buddha, kebetulan murid kita juga ada si orang agama Buddha. Mereka itu baik juga, bahkan anaknya disuruh juga mengikuti agama Kristen. Mereka bersilaturahmi dengan agama Kristen, kita pun menerimanya karena mereka mengatakan samanya itu Bu dengan agama Kristen, walaupun kami agama Buddha, Ibu menerima juga sebagai di agama Buddha, masuk ke agama Kristen, Ibu tidak menolaknya. Penting dia jadi anak yang baik di hadapan kita, di hadapan keluarganya, di hadapan masyarakat, terlebih di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun dia beragama Buddha, tetap Ibu terima dia. Jadi belajar di